آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع خواننا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله في القوم بعلم الله ومشايخنا ومعلمينا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم والد الحاضرين خاصة الله أعلم بهم ومن أمر هذا المسجد وصلى واعتكف وعبد الله في هذا المسجد سابقا ولاحقا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتبشرهم بالرحمة المغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة ينفعنا بما علمنا ويعلمنا الذي ينفعنا على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKF Masjid Nurul Iman, para tamu masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi keluarga kita, semua yang diberikan oleh Allah mudah-mudahan dijaga oleh Allah dan Allah berkenan menambahkan anugerah-anugerahnya zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang-orang yang banyak memuji kepada Allah, banyak bersalawat kepada Rasulullah, sehingga insyaallah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpaksi di dalam hati kita dan lisan kita, sehingga gampang kita bersolawat kepada beliau dan menjadi umatnya yang paling bahagia dengan banyak solawat kepada beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada majelis yang sebelumnya telah kita selesaikan tafsir surat Yasin. Ya, dan kita berpikir untuk melanjutkan kepada tafsir surat-surat yang biasa dibaca atau surat-surat yang disunnahkan oleh Nabi untuk dibaca kita oleh setiap hari. Kemarin kita sampaikan tentang fadilah-fadilah surat Yasin, sehingga juga Yasin disebut qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Disebutkan juga Yasin lima quri'atlah, Yasin untuk niat siapapun yang membacanya. Apa yang bacaan Yasin diniatkan apa saja, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kadang-kadang istinbat atau pengambilan hukum para ulama sholihin, cara-cara di dalam membaca surat Yasin. Ya, cara-cara di dalam membaca surat Yasin. Sudah pernah kita sampaikan bahwa membaca Quran dengan mengulang-ulang sebagian ayat atau diniatkan sebagian ayat untuk sesuatu dan lain sebagainya, maka itu sesuatu yang wajar dan tidak menyalahi aturan. Jangan kemudian dianggap itu bid'ah,
itu buat-buat dan lain sebagainya. Karena disebutkan bacaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, kalau beliau lewat surat Rahman maka beliau meminta rahmat. Kalau beliau melewati surat Adzab, beliau meminta perlindungan kepada Allah dari azab. Kalau ada ayat yang berbicara tentang neraka, beliau meminta perlindungan dari api neraka dan lain sebagainya. Sehingga terkadang satu ayat diulang-ulang oleh Nabi, dan tidak jarang Nabi membaca satu ayat kemudian sampai menangis karena bentuk tadabbur kepada ayat tersebut. Maka mengulang-ulang sebagian ayat, sebagaimana kebiasaan sebagian para ulama sholihin atau ijazah sebagian dari ulama-ulama kiai-kiai, itu tidak menyalahi aturan. Semisal umpamanya kadang-kadang kalau baca surat Yasin, kita baca Yasinnya itu diulang 7 kali. Yasin juga. Ya. Atau umpamanya Salamun qawlan mir rabbir rahim, diulang-ulang. Salamun qawlan mir rabbir. Enggak ada masalah. Kalau kemudian ini bid'ah, ini mengada-ngada, ngapain kok pakai diulang? Seseorang sah-sah saja dia tadabbur satu ayat dari ayat yang lain, ya. Atau dia lebih kuat pemahamannya kepada satu ayat sehingga dia asyik dengan ayat tersebut. Selesai surat Yasin, kita berpikir untuk membaca surat Waqiah. Maka yang bisa nyarikan kitab tafsir Ibnu Katsir, surat Waqiah itu mestinya setelah surat Yasin, ya. Setelah surat Yasin. Ini jilid 8. Coba ditengok jilid 9 atau jilid 10. Jilid 9 mungkin ya, ditengok di feris atau daftar isinya. Ada nggak di situ surat Waqiah? Ya, karena surat Yasin itu jatuhnya setelah surat Waqiah, ya. Beberapa surat setelah surat Waqiah dan beberapa surat setelah surat Yasin. Surat Waqiah di antara surat juga yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setiap hari. Baca setiap hari. Ya, maka di antara beberapa surat-surat yang disunahkan untuk dibaca setiap hari, satu surat Yasin. Ya, kebiasaan para ulama membaca surat Yasin itu pagi hari. Selain juga tadi kita sampaikan hajat berbagai macam biasanya diawali dari pagi hari. Ya, orang punya hajat, orang kepingin tertunaikan dan lain sebagainya, diawali dari pagi hari mulainya hari, mulai lembaran baru, mulai harapan baru, mulai angan-angan baru dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu banyak sekali ketika pagi hari itu ada banyak wirid-wirid, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi yang dikenal dengan azkarus shabah. Zikir-zikir pagi hari. Ya, Al-Qur'an sendiri juga menyuruh kita banyak bertasbih di pagi hari. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Perbanyak oleh kalian bertasbih, memuji kepada Tuhan kalian sebelum muncul matahari dan sebelum tenggelam matahari. Sebelum muncul matahari dan sebelum tenggelam matahari. Ya. Maka sebelum muncul matahari disunahkan memperbanyak tasbih. Demikian juga beberapa sholat. Ada beberapa sholat yang dianjurkan sebelum ya awal hari lah ya. Awal hari. Semisal sholat sunnah yang paling afdal dari sholat sunnah rawatib adalah qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu yang paling afdal, maka jangan sampai ditinggal ya. Jangan sampai ditinggal. Ya. Jangan sampai ditinggal. Qobliyah subuh. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi, if'alwa walau taratan khair. Kalian lakukan qobliyah subuh meskipun kalian dikejar sama pasukan berkuda. Nah, dikejar pasukan berkuda masih disuruh Nabi dalam qobliyah subuh. Ya. Nah, itu bisa diamalkan, maksudnya meskipun dimanapun sibuknya kita, dimanapun
mepetnya waktu selama ya istilahnya masih memungkinkan waktu subuh ya, bukan kok kemudian sudah matahari muncul tinggal 5 menit ya, enggak ya. Kalau matahari muncul tinggal 5 menit ya langsung subuh lah, jangan pula fardunya nanti jadi pokok kan gitu kan ya, jadi kelewat. Fardu mesti lebih utama daripada yang sunnah. Tapi maksudnya umpama ini kadang-kadang umpamanya naik bus dari Medan ke Banda Aceh, di tengah jalan kan busnya berhenti. Kadang-kadang karena buru-buru ya, terus kemudian nggak sholat qobliyah subuh. Padahal cuma 2 rakaatnya, cuma dua rakaat. Orang kencing pun lama, orang merokok lama ya kan, orang tinggal dua rakaat qobliyah subuh. Nabi bersabda, "If'aluha, lakukan qobliyah subuh walau tarakatumul khair." Meskipun kalian dikejar pasukan berkuda. Ya. Mestinya ketika masa perang, ini kalau memang betul arti letternya, ya kan orang dalam keadaan musafir kan boleh saja sholat di atas kendaraan. Ketika musafir, ya. Atau ketika perang kan boleh seseorang sholat dalam keadaan darurat di atas kudanya dengan isyarat. Walhasil sholat sunnah lebih ringan caranya dibanding sholat fardu. Ya. Kemudian ya mestinya yang terafdal adalah sholat fardu subuh. Nah setelah sholat fardu subuh itu banyak beberapa sholat di awal siang. Di antara yang disunahkan, mohon maaf, yang mungkin yang sering masyhur sama kita, sholat duha, sholat isyraq, ya itu masyhur lah sama kita ya. Tapi ada beberapa mungkin yang perlu saya sebut, beberapa sholat yang mungkin untuk menjadi pikiran kita untuk kita istiqomahkan. Di antaranya adalah satu, sholat taubat. Juga para ulama membiasakan sholat taubat di awal siang karena pengambilan dari hadisnya Nabi, "Innallaha yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah membentangkan tangan rahmatnya di malam hari supaya bertobat orang yang bersalah di siang hari, dan Allah membentangkan tangan rahmatnya di siang hari supaya bertobat orang yang bersalah di malam hari. Maka para ulama lebih memilih awal siang itu mereka sholat sunnah taubat 2 rakaat. Sholat sunnah taubat supaya dosa-dosa yang malam itu sudah terhapuskan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa enggak sholatnya sebelum subuh aja, qobliyah subuh? Karena yang warid dari sebelum subuh cuma qobliyah subuh, enggak ada yang lain. Berbeda kalau waktu duha. Waktu duha itu banyak warid sholat, macam-macamnya sholat. Tapi kalau yang sebelum sholat fardu subuh, itu yang warid dari Nabi, yang sampai kepada kita adalah Nabi hanya sholat qobliyah subuh. Lagi pula Nabi sholat qobliyah subuh disebutkan sunnahnya takhfif. Takhfif itu apa? Mempercepat, meringankan sholatnya. Sholatnya diringankan. Ya, maka istilahnya nggak lama-lama. Bahkan disebutkan kebiasaannya Nabi adalah setelah sholat qobliyah subuh agak sedikit istirahat, sehingga ada kesunahan untuk tidur mereng sebentar. Ada kesunahan tidur mereng, meskipun tidur mereng sebentar setelah qobliyah subuh sebelum qomat subuh itu ulama beda pendapat. Ada yang mensunahkan ketika di rumah saja, ketika di rumah. Jadi kalau di masjid nggak usah. Kalau di masjid semuanya rebahan, semuanya ramai nanti rebahan, ya kan? Ada yang mengatakan sunnahnya di rumah sebelum ke masjid. Ya, dan subhanallah kebiasaan Nabi juga gitu. Nabi sholat qobliyahnya di rumah, kemudian dekat sama qomat, Bilal baru kemudian mengetuk pintu Nabi atau memberi izin kepada Nabi akan qomat, memberitahu sama itu kebiasaan. Sehingga Nabi keluarnya ketika qomat saja. Ya ini mungkin nggak bisa ditiru Pak sama kalian, sama kita ya. Nah, kita tiru ya ketinggalan semuanya kita orangnya kan ya. Nah, itu karena Nabi rumahnya kan samping masjid.
Rumahnya sampai masjid. Dan juga Sayyidina Bilal juga pastinya juga memikirkan supaya ya Nabi pastinya dengan tahajudnya, dengan banyaknya munajat dan lain sebagainya, belum beban pikirannya Nabi dan lain sebagainya. Ya, Nabi sholat sampai bengkak kakinya dan lain. Maka wajar kalau Nabi itu tadi disebutkan setelah qobliyah subuh Nabi rebahan sebentar. Ittija yang disebutkan oleh para ulama, ittija atau tidur mereng sebentar itu untuk mengingatkan akan kematian, sehingga termasuk istirahat sebentar. Ya, sebagian ulama berkata sunnah tidur mereng sebentar setelah qobliyah subuh itu bagi yang sholat tahajud. Yang capek sholat tahajud, yang nggak capek sholat tahajud, nggak ada sholat tahajud, makanya tiduran, males memangnya kan gitu ya. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Ada juga pendapat ulama dan ini diikutin oleh banyak guru-guru kita, khususnya dari Hadramut, itu disunahkan secara mutlak. Disunahkan tidur mereng sebentar, bukan tidur ya, rebahan ya. Nah, itu sunnah mutlak. Maksudnya sunnah mutlak itu baik kau capek tahajud nggak capek tahajud, baik kau di rumah atau di masjid, tetap disunahkan. Tetap disunahkan. Maka sunnahnya itu tidak ada batasan-batasan harus apa tadi? Harus tahajud di rumah dan lain-lain. Maka kebanyakan masjid kalau ditarik begitu. Habis sholat qobliyah orang-orangnya rebahan sebentar. Orangnya rebahan, tapi ya rebahan sebentar aja lah, paling nggak sampai setengah menitnya. Ya rebahan sebentar untuk ngambil sunnahnya terus langsung duduk lagi. Bukan kok rebahan kemudian sampai tertidur pingsan ya, enggak, ya kan ya. Itu. Tapi istilahnya pengambilan sunnah ittija. Ittija itu tidur mereng sebentar. Dan ada beberapa riwayat hadis tentang untuk doa-doa ketika tidur mereng tersebut. Ya. Di antaranya adalah Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa hamalatal arsh wa Rabb Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil dan hamalatal arsh, malaikat pembawa arsh, dan Tuhannya Nabi Muhammad, ajirni minan nar, selamatkan aku dari api neraka. Ada doa itu. Ya. Nah, itu yang paling dari hadis Nabi. Ada juga doa ketika rebahan sebentar itu, Allahumma bihaqqil Hasan wa akhi wa ummihi wa abi wa jaddihi wa bani najjini minal ghammi alladhi ana fi. Ya Allah, dengan kehormatannya Sayyidina Hasan dan saudaranya Sayyidina Hasan kan? Ya Allah, demi kehormatan Sayyidina Hasan dan saudaranya, kehormatan ibu dan bapaknya, kehormatan kakek dan cucu-cucunya, selamatkan aku dari kegelisahan yang aku di dalamnya. Selamatkan aku dari kegelisahan yang aku tertimpanya atau yang aku berada di dalam. Itu diantara doa tidur mereng tadi setelah qobliyah. Wal hasil diantara niatnya adalah rebahan sebentar itu adalah mengingat kematian, Maka tadi kita sampaikan bahwa apa tadi? Kalau sebelum fardu subuh yang warid dari Nabi qobliyah subuh saja. Ya, yang banyak warid dari Nabi adalah awal isyraq. Awal isyraq. Itu banyak riwayat-riwayat hadis. Semisal tadi kita sampaikan di antara yang jarang diperhatikan sama orang adalah salat sunnah taubat. Salat sunnah taubat. Salat sunnah taubat 2 rakaat. Taubat dari semua dosa yang kita lakukan. Taubat dari semua dosa ya. Kemudian di antara yang kedua lagi yang jarang dilakukan oleh orang, dan ini disebut oleh Syekh Nawawi Banten, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zaid menyebutkan sunnah untuk melakukan sholat istikharah mutlak. Istikharah mutlak dalam setiap hari.
Karena kita akan banyak melakukan hal di hari tersebut. Maka kita istikharahkan. Nah, istikharah itu ada istikharah khusus, ada istikharah mutlak. Istikharah khusus itu istikharah kalau sesuatu yang kita mau lakukan yang agak penting. Mau melamar anak orang, mau pindah rumah, mau kerja, ragu ada, aku mau melamar di sana atau melamar kerja di sini. Aku ada pilihan mau pindah rumah di kampung sana atau kampung sini, umpama kayak gitu ya. Anakku mau sekolah, mondok di mana, mondok sana, mondok sini. Istikharah. Nah, itu namanya istikharah khusus. Istikharah khusus. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna al-Fatihah. Nabi mengajari kita surat istikharah kayak mengajari kita surat Fatihah. Berarti para sahabat itu banyak diajarin surat istikharah sama Nabi. Loh, kayak ngajarin surat Fatihah ya apa sih Pak? Kan ngajarin surat Fatihah anak kecil ya, jadi surat Fatihah siapa anak kecil. Berarti Nabi itu banyak ngajarin surat istikharah. Lah kok di kita kok jarang pula surat istikharah? Berarti ada yang kurang dari ajarannya Nabi. Yuk ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, sekitaran kita surat istikharah. Memang kalau istikharah khusus memang doanya masyhur ya. Ya kalau yang hafal bahasa Arab hafal, kalau nggak hafal ya dengan bahasa Indonesia doa memang enggak harus bahasa Arab ya kan ya. Ya kalau doanya dia Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik fa innaka ta'lam wa la a'lam wa innaka taqdir wa la aqdir wa innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dunya wa ma'ashi wa al-qadri amri wa la ajli wa ajri faghfir li wa yassir li wa ajli fi dan seterusnya. Yang garis besarnya artinya ya Allah aku minta pilihan darimu. Ya Allah aku minta kudrat darimu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, kami tidak mengetahui. Engkau Maha kuasa, kami tidak kuasa. Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui dari semua perkara gaib. Ya Allah, kalau Engkau mengetahui perkara ini, sebut kawinku ini ya Allah, pindah rumahku ini ya Allah, kerjaku di sini nih ya Allah, baik untukku duniaku, akhiratku, zahir batinku, nantiku dan yang akan datang, sekarangku dan yang akan datang untukku masa depan. Baik untukku, kalau kau mengetahuinya baik, maka takdirkan untukku, mudahkan untukku dan berkahi aku ya Allah. Dan kalau kau mengetahui kalau perkara ini baik. Ya, kawinku, pindah rumahku, kerjaku, buruk untukku, duniaku dan akhiratku, atau zahirku dan batinku, sekarang atau masa depanku, maka fasrifnya wasrifu anni. Jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku. Waqdur liyal khair haitsu kuntu. Takdirkan aku yang baik-baik ya Allah dimanapun aku berada dan berkahi semua yang aku kerjakan. Dan tutup di situ. Itu kalau istikharah khusus. Kalau istikharah umum. Nah, kalau bahasa Arabnya tadi gini. Allahumma inni as'aluka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa innaka taqdiru wa la taqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu min al-ghuyub. Allahumma inni ta'lamu anna jami'a harakati wa sakanati wa sakanat ghairi wa sakanat ghairi fi haqqi karena lebih dunia masih dan seterusnya. Artinya gini, ya Allah, aku minta pilihan dengan ilmu-Mu. Aku minta kekuasaan dari kudrat-Mu. Sesungguhnya Engkau mengetahui, kami tidak mengetahui. Engkau maha kuasa, kami tidak kuasa. Ya Allah, kalau Engkau mengetahui semua gerak-gerikku dan gerak-geriknya orang lain terhadapku, baik untukku, duniaku dan akhiratku, zahir dan batinku, sekarang dan yang akan datang, maka takdirkan ya Allah dan mudahkan dan berkahi aku. Dan kalau Engkau mengetahui ya Allah, semua gerak-gerikku dan gerak-geriknya orang terhadapku, buruk untukku, duniaku dan akhiratku, zahir atau batinku, masa sekarangku atau masa depanku, maka jauhkan aku darinya dan jauhkan dia dariku. Takdirkan aku yang terbaik dimanapun aku berada dan berkahi mudahkan aku. Nah, itu apa tadi? Istikharah mutlak. Istikharah mutlak. Ya, orang yang istikharah mutlak kayak gitu Tuhan
insya Allah semua urusannya enak gampang. Ya, kadang-kadang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak terduga-duga. Ya memang sering kita sampaikan ya. Al-insan mu'arradil afat. Manusia itu dihadapkan dengan banyak bencana. Bencana dari mana-mana itu bisa sering terjadi, gitu ya. Ya. Ya namanya bencana nggak tahu kan? Ya. Hati-hati ya mesti, kan gitu kan ya. Tapi namanya bencana. Kalau naik kereta hati-hati. Tapi siapa sangka ternyata disorong sama truk dari belakang, ya. Kok hati-hati naik kereta, tapi disorong pula sama beca dari belakang, ya. Tabrak dari yang tak jelas, orang mabuk pula, naudzubillah min. Iya kan? Istilahnya kita ini dihadapkan oleh banyak bencana. Maka oleh sebab itu mohon sama Allah keselamatan. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala dipilihkan yang terbaik. Dipilihkan yang terbaik. Ya. Kau takut sama razia polisi ya? Depan ada razia, tapi subhanallah 1 menit sebelum kau lewat, polisinya bubar mau makan siang. Nah, kan gitu kan ya? Gak jadi razia. Padahal ya apa ya? Tapi beda 1 menit aja ya kan? Bubar dia. Walhasil ini tadi terjauhkan dari berbagai macam musibah. Istikharah. Maka ini tadi di antara salat-salat sebelum awal siang. Awal siang. Salat taubat, salat istikharah, salat isyraq, dan salat duha mestinya. Salat duha. Adapun salat duha ya mulai dari apa itu? Munculnya matahari sekadar 1 tombak. Ya. Nah, kemudian sampai apa? Sampai waktu zuhur. Tapi yang terafdal adalah hadisnya Nabi, hina tarmidul fisal. Hina tarmidul fisal. Ketika anak onta bangun. Anak onta bangun itu jam berapa? Anak onta bangun itu para ulama memperkirakan kalau malam sepertiga malam terakhir itu yang terafdal ya. Sepertiga malam terakhir itu sholat atau doa yang terafdal. Tapi kalau siang sepertiga pertama lewat. Sepertiga pertama lewat, jadi masuk sepertiga pertengahan. Lebih kurang mungkin jam 9, jam kayak gitu. 8:30 itu lebih afdalnya. Nah, ini tadi tentang kita bicara tentang sholat atau pentingnya zikir-zikir yang awal pagi. Awal kita sebutkan tadi tentang sholat Yasin. Afdal itu dibaca di pagi hari. Ya, karena ada hadis Nabi Yasin memang tidaklah. Yasin itu hukumnya siapapun yang membaca. Maka kita membaca surat Waqiah dengan juga. Disunahkan dibaca setiap hari. Dan disebutkan maqara al-Waqiah kulla yaumin lam tusibhu faqah. Barang siapa yang baca surat Waqiah setiap hari, maka tidak akan mengenal kepada dia kefakiran. Tidak akan mengenal kepada dia kefakiran. Maka sehingga dikenal surat Waqiah ini adalah surat untuk hajat duniawi. Hajat meskipun mungkin bagi orang-orang sufiyin, auliya sholihin, niat-niat yang misal itu kurang etis. Karena Al-Quran kok dipakai untuk mengharap-harap dunia. Tapi kita tidak menafikan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu banyak resep-resep obat. Ya, obat ini untuk penyakit ini, obat ini untuk penyakit ini, obat ini untuk kayak gini. Makanan ini, buah ini bagus untuk penyakit ini, buah kayak gitu. Nah, surat Waqiah juga demikian rahasianya, karena Nabi yang bersabda,
Karena Nabi yang bersabda. Bukan kok kemudian kita buat-buat. Pastinya Nabi lebih ngerti. Terlepas dari urusan bahwa seyogianya niat utama baca Quran adalah munajat kepada Allah. Baca Quran itu adalah tadabbur kalamullah. Baca Quran itu adalah afdal ibadah ummah. Afdal ibadah ummati. Paling afdalnya ibadah umatku. Dan lain sebagainya dari niat-niat yang mulia. Satu huruf 10 bajikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tapi setiap surat-surat itu ada khasiat tersendiri yang di dalamnya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nggak boleh dinafikan yang semisal itu. Nah, karena itu juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan surat Waqiah, Nabi menyebutkan, man qara'a suratul Waqiah kulla lailah lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ketimpa kesusahan atau kefakiran selama-lamanya. Maka dimudahkan oleh Allah rezekinya, enak urusannya, lapang, dan lain sebagainya. Nah, karena di dalam surat Waqiah ada beberapa ayat yang menunjukkan akan kekuatan yakin akan rezeki. Kekuatan yakin akan rezeki. Nanti di akhir-akhir ada ayat-ayat yang akan kita jelaskan akan apa itu untuk kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan itu adalah di antara kunci utama. Orang karena faktor ragunya akhirnya jadi kuat semuanya. Ya. Orang kalau yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, aman lah, tenang lah. Dalam dunia kesehatan juga demikian. Orang kalau dia punya keyakinan yang kuat, maka imun tubuhnya lebih kuat. Tapi kalau orang masih was-was, apalagi udah tahu punya penyakit ini, punya penyakit itu, akhirnya karena tahu penyakit, akhirnya tambah banyak tertimpa penyakit. Ya kan? Maka oleh sebab itu keyakinan itu penting. Doa, dikabulkannya doa, syarat utama yakin. Udhullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa akan kepada Allah kalian yakin dijabah. Jangan kemudian ada doa ada berpikir, kira-kira bisa enggak ya? Dia malah pula kok. Kau doa ini minta sama Allah, udah urusannya Allah, kudratnya Allah. Kapannya terserah Allah, kan gitu kan ya. Tapi yakinlah akan dikabulkan oleh Allah. Nah, maka coba Anda bayangkan ya, gimana para anbiya wal mursalin. Nah, kejadian-kejadian para nabi. Yang mereka pastinya itu secara zahirnya sudah, yang namanya orang berharap itu sudah inqata'atil asbab. Semua sebab rasanya sudah terputus. Tinggal satu harapan kepada Allah. Contoh Nabi Zakaria kepingin punya anak Nabi Yahya. Nabi Zakaria kepingin punya anak, istrinya mandul, beliaunya udah tua, sudah beruban semuanya. Ya, dalam Al-Quran disebutkan Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tuhanku, inni wahana al-'azmu, tulang-tulangku udah lemah. Washta'ala ar-ra'su shayban, dan rambut di kepala semuanya penuh dengan uban. Udah full uban, gak ada yang hitam sama sekali, uban semuanya udah full. Tapi walam akum bidua ikarobi syakiyah, dan aku tidak menjadi putus asa atau celaka sebab berdoa denganmu.
Doa tetap berharap. Sehingga disebutkan kelahirannya Nabi Yahya dengan kelahiran Nabi Isa itu sama-sama mukjizat. Nabi Isa lahir tanpa sentuhan laki-laki. Nabi Yahya lahir dari perempuan mandul. Suami juga rasanya secara dohirnya sudah tak memungkinkan, sudah tua ya. Til ada yang mengatakan umurnya beliau sudah 90 tahun. Gimana coba 90 tahun bilang? Hah? Ya jangan pula orang mengatakan itu kan Nabi. Ya itulah sebagai bentuk pembelajaran buat kita. Nabi tetap mengajari kepada kita, para anbiya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sama orang Bani Israil ketika mereka lari dari Fir'aun, ujung ceritanya di pagi hari nampak pasukan Fir'aun di belakang. Nampak pasukan depan laut. Apa kira-kira? Orang Bani Israil semuanya malah ngecek Nabi Musa. Gara-gara Musa ini tambah kacau lah ini. Kita orang ditangkap malah disiksa, macam-macam. Pakai lari pula dari Mesir, pakai lari diri. Pokoknya ngomong yang enggak. Tapi Nabi Musa tetap yakin. Mereka mengatakan, inna al-mudrabun. Tangkap kita ini sudah ini. Qala kalla. Enggak gimana Nabi Musa? Di depan laut. Di belakang Fir'aun. Melawan Fir'aun enggak mungkin. Jebur ke laut juga enggak? Enggak mungkin bunuh diri. Itu apa itu? Nabi Musa menjawab, inna ma'iya rabbi sayahdi. Aku punya Tuhan yang mau dituju aku. Aku punya. Ya Nabi Musa pun sebetulnya waktu bilang kayak gitu, nggak tahu juga gimana jalan keluarnya juga nggak tahu. Pokoknya yakin aja sama Allah. Apakah Nabi Musa ketika bicara kayak gitu dia tahu kalau laut akan terbelah? Enggak, belum terjadi. Cuma Nabi Musa yakin pasti dikasih petunjuk sama Allah. Allah yang nyuruh kok. Allah yang nyuruh keluar dari Mesir. Ya pasti dikasih petunjuk sama Allah. Udah gitu, ya nggak langsung pula kan gitu kan ya. Nggak langsung pula terbelah laut enggak. Idrib bi asaqal bahr. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Ini mah juga bingung kan ini. Itu apa dipukul ke laut? Apakah saat itu Nabi Musa ngerti laut akan terbelah dengan pukulan tongkat? Enggak. Dia nggak tahu apa maksudnya Allah. Kok pukul kan enggak? Ya pokoknya diperintah sama Allah, pukul aja lah. Ternyata dengan dipukul baru terbelah lah. Tidak terduga-duga loh. Ya, cara Allah menyelamatkan kaum Bani Israil, cara Allah menyelamatkan para ambiyanya, tidak terduga-duga. Iya kan? Sering kita buat contoh saat hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kuwait. Siapa yang nyangka semua usaha orang kafir Quraisy, sirna semuanya di depan gua. Sirnanya dengan apa? Dengan burung sama laba-laba. Itu aja. Allah mengawal semuanya dengan laba-laba sama burung. Ngerap di pintu gua. Dah. Padahal ya bisa saja Allah nurunkan malaikat Jibril, Allah nurunkan malaikat Israel, cabutin nyawanya orang kafir semuanya yang di depan gua, itu bisa aja. Ya kan? Allah nurunkan malaikat azab, petir datang mati semuanya, bisa aja. Ini Allah menghalau gampang.
dan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala menghalau. Perang Khandaq. Siapa sangka perang Khandaq? Ya mungkin pada saat itu usulan Sayyidina Salman Al-Farisi saat itu mungkin ya adalah usulan yang sangat tepat. Tapi mungkin Sayyidina Salman tidak terpikirkan ternyata orang kafir Quraisy tambah tajam, mereka bergabung dengan semua kekuatan-kekuatan luar untuk mengepung kota Madinah. Sehingga disebut tambah hari pasukan kafir itu tambah banyak. Sedangkan di kota Madinah maksimal jumlah muslim semuanya di kota Madinah nggak lebih dari 6.000 maksimal semuanya, nggak lebih dari 6.000. Sedangkan di luar yang ngepung dari orang kafir Quraisy ada 10.000. Dari suku-suku lain berdatangan, suku lain berdatangan. Yang ini yang barangkali sekali aja dihabisin Madinah. Mereka berpikir, nggak apa-apalah kita tunggulah di luar kota Madinah. Kita tunggu seberapa kuat sih? Loh, namanya dikepung. Otomatis ekonomi mati. Terus kemudian gimana makanan mereka? Kan masih ada keterbatasan. Belum lagi ternyata di kota Madinah sendiri beberapa orang Yahudi sudah mulai khianat. Mau buka pintu sebelah sana, tak apa-apa, dari sebelah kita masuk pintu. Nanti aku bukakan pintu surga dari sekarang. Tidak boleh khawatir. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Bisa aja sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ngirim malaikat. Yang dikirim oleh Allah adalah angin dingin. Angin dingin dikirim sama Allah ke kemahnya semua orang-orang kafir. Sampai kemah kecabut semuanya. Ya, pagi-pagi terbang semuanya dah. Ya, makanan udah bergulingan semuanya. Di kota Madinah nggak ada apa-apa. Dalam kota Madinah nggak ada. Di kota Madinah aja. Sampai akhirnya mereka lari terbirit-birit. Malam hari itu juga lari sudah karena takut sama angin yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka dengan pasukan yang tidak terduga dulu. Ini tadi kita sampaikan berbagai macam namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan tersebut harus kuat di dalam hati kita. Nah, ini awal kita baca surat Al-Fatihah untuk kita mudah-mudahan bisa istiqomah setiap hari membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana juga baca surat Yasin di setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Waqa'at terjadi, al-waqi'ah perkara yang terjadi, maksudnya hari kiamat. Namanya waqi'ah itu. Nah, ini diantara surat-surat yang bikin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beruban. Disebutkan dalam hadis Nabi, "Syai'abatni Hudun wa akhwatuha." Menjadikan aku beruban. Surat Hud dan saudara-saudaranya surat Hud. Dalam hadis yang lain disebutkan "Syai'abatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Menjadikan aku beruban. Surat Hud, surat Waqi'ah, surat Amma Yatasaalun, surat Mursalat, surat Idza Syamsu Kuwirat. Itu yang menjadikan aku beruban. Ya. Kalau kita beruban lah karena banyak pikiran duit, apa ya? Ya, banyak problem hidup gitu. Nabi beruban banyak berpikir akan kejadian-kejadian hari kiamat sebab turunnya surat-surat ini.
Surat Waqiah itu surat yang tentang hari kiamat. Amma yatasaalun tentang hari kiamat. Idza syamsu kuwirat tentang hari kiamat. Surat Hud tentang kehancuran umat-umat terdahulu. Sehingga Nabi pikirkan jangan sampai umatnya kayak umat-umat terdahulu hancur. Ya, sehingga menjadikan Nabi berubah. Nabi berubah. Ya. Maka ini tadi disebutkan menjadikan aku berubah. Surat Hud itu banyak bicara tentang umat-umat terdahulu. Ya. Nah, adabnya umat-umat, Nabi takut umatnya kena adab semisal umat-umat terdahulu. Dan juga surat Waqiah, surat Amma Yatasaalun, surat tentang hari kiamat. Nabi mikirkan umatnya ketika hari kiamat, sehingga beliau berubah. Idza waqa'atil waqi'ah, kalau terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada kebohongan dalam kejadian tersebut. Artinya yakin, yakinnya harus ada iman akan hari kiamat. Maka orang-orang kafir zaman dulu tidak yakin dengan hari kiamat. Masa hancur, masa gitu. Ya. Maka sebagai seorang mukmin kuatkan iman dengan keyakinan akan adanya hari kiamat. Dan juga semua kejadian-kejadian di hari kiamat, dari kebangkitan, hisab, buku catatan amal, ya, pengadilan Allah dan lain sebagainya dari kejadian dan proses hari kiamat. Tidak ada keraguan sama sekali. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kadhibah itu satu kebohongan kan? Maka supaya kita yakin tuh. Ini adalah kekuatan iman pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pentingnya menguatkan iman. Nah, sering kita sampaikan namanya rukun. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang namanya rukun itu harus semuanya dilaksanakan. Kalau satu nggak dilaksanakan berarti nggak sah. Kayak sholat rukun sholat ada 17, maka 17 harus dilakukan. Khusyuk kau dalam bacaan Fatihah, tapi kau nggak baca tahiyat umpamanya, ya nggak sah sama. Ya kan? Namanya rukun harus dilakukan semua. Hah? Rukunnya wudu ada 6 umpamanya. 5 kau lakukan dengan sempurna, sesempurna mungkin. 1 kau tinggalkan, ya nggak bisa wudu. Ya, sama juga demikian. Rukun iman juga gitu. Untungnya rukun Islam yang terakhir bagi yang mampu. Untunglah ada berikan, ada tambahan bagi yang, wah kalau nggak ada bagi yang mampu. Ya kan? Tadi iman ini 6. Ya, sering kita sebutkan. Kalau umat-umat terdahulu, orang Yahudi, orang Nasrani, iman sama Allah. Meskipun menyebut Allah, menyebut apa, pokoknya iman sama Allah mereka. Tapi mereka nggak iman dengan Nabi Muhammad. Iya kan? Nggak semua nabi. Ada yang iman kepada Allah, iman kepada nabi-nabinya, tapi nggak percaya kepada kitab-kitab sucinya. Ya, ada kalanya iman sama Allah, iman sama nabi-nabinya, iman sama kitab-kitab sucinya, tapi nggak iman sama malaikat. Ya, atau termasuk juga nggak iman sama hari kiamat. Dan yang paling berat, iman sama takdir, qada, qadar, itu yang terakhir. Itu yang berat itu. Gitu ya. Artinya kalau imannya iman, tapi memperkokoh iman qada qadar di dalam hati, ini sering nggak pas lah. Nggak pas. Kalau takdirnya bagus, pas di hati. Tapi kalau pas takdirnya nggak enak, iya kan? Kayak ngeluh, kayak nggak percaya, kayak sampai akhirnya bilang Allah nggak adil, Allah lupa sama aku, ya macam-macam, Pak. Naudzubillah min.
Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa taqabbal wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma anzur ilaina bi aynika allati la tanam wa qurna bi nafsika allati la yuram. Warhamna bi qudratika alaina fala na'rifu anta tiqatuna wa raja'una. Barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum. Warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.